Halo semuanya, Gokto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Ini monitor IPS gaming 165Hz yang harganya cuma 2 juta doang. Tuh ada di belakang gua. Jadi ini adalah Acer RG241Y. Gua patut pertanyakan karena apakah bisa ini monitor gua rekomendasiin kayak monitor Acer sebelumnya yang udah pernah gua review, yaitu K243Y. Cukup menarik karena budgetnya minim dan ini juga dia punya kualitas. Setelah gue coba ini bagus juga. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Oke, jadi ini dia Acer RG241Y, monitor yang bisa jadi pertimbangan kalian kalau mau beli monitor gaming budget karena ini udah turun harga dari 2,5 juta jadi 2 juta aja. Ini bukan monitor seri paling baru gitu, tapi beberapa hari gue pakai dan gue testing patut dipertimbangkan khususnya untuk kalian yang cari monitor IPS 165Hz budget. Oke, kayak gila untuk tampilan monitor Acer RG41Y. Di setup gue ini dia pakai arm stand monitor lagi ya. Kalau bawaan itu standnya biasa aja, cuma bisa tilt, dan ya gue sih rekomendasiin kalian untuk ganti aja standnya bawaannya dia kalau kalian punya budget lebih, karena ya itu akan mempermudah kalian juga, bikin enak posisi pandang kalian juga. Ya jadi mau ngatur-ngatur itu gampang aja gitu, dan kelihatan estetik juga kan dibanding harus pakai kakinya dia. Tapi cara dia punya desain ini cukup simple, tipis banget badinya. Kita bisa lihat dari samping ini sangat-sangat clean. Dan ya ini minim banget soal dia punya pencetan karena dia tombol itu pakai joystick ya, dan gue suka ini ngatur OSD pakai joystick itu gampang banget untuk gue setting-setting isinya nanti. Dan di sini kalau misalnya kalian itu tanya-tanya gimana cara lepas kakinya, ini bisa ya kalau misalnya kalian mau pakai arm stand monitor kayak gue gitu. Cuma kalian butuh waktu aja sih untuk ngelepasinnya karena kita harus buka dulu cover plastik yang di belakang ini, harus kita congkel, dan di situ kita akan nemuin baut untuk buka si stand monitornya. Jadi emang by default ini monitor nyampe dengan kondisi kaki yang antara dari monitor ke dudukan kaki yang V-nya itu udah nyatu ya. Jadi emang kesannya kalau kalian nggak mau bongkar ini kayak nggak bisa dibuka gitu. Tapi padahal bisa dibuka dan gampang juga. Ini support VESA 75x75 mm dan ya tampilannya kayak di belakang gue itu kalau misalnya dia pakai Vesamon arm stand lagi. Anyway, tadi gue udah mention juga untuk OSD controlnya. Nah, di monitor ini OSD-nya itu lumayan enak pengaturannya, dan ada beberapa preset juga. Salah satunya sRGB, cuman gue sih lebih merekomendasikan untuk kalian pakai default settingannya aja karena jujur itu lebih bagus. Nanti gue akan kasih lihat data hasil gue testingnya juga. Dan di sini menariknya tapi sRGB-nya adalah dia bisa diatur brightness-nya, jadi nggak di lock sama si Acer, which is good karena jarang ada monitor yang sediain sRGB preset tapi bisa di unlock untuk atur brightness-nya. Untuk panel monitor ini tadi gue udah mention pakai IPS, which is good, gue suka. Dan untuk desain di sini sih sebetulnya nothing special selain desain tipisnya dia itu ya, badinya tipis. Di sini dia 3-side bezel-less ya, biasa aja kayak monitor kebanyakan. Ada logo Acer juga di bawahnya. Ukuran layarnya 24 inch, Full HD resolusi, dan udah cukup untuk meja ukuran lebar 60 cm ya. Cuma untuk di meja gue yang ukuran 120 dan kedalaman itu di 70 cm, gue lebih nyaman pakai ukuran monitor itu 27 inch dibanding 24 inch sebetulnya. Tapi ya nggak ada salahnya juga sih. Itu tergantung kenyamanan kalian juga dan tujuannya apa. 24 inch itu enak kalau misalnya emang kalian fokus untuk FPS kompetitif ya, gaming itu menurut gue lebih enak 24 inch ya dibanding 27 atau lebih, karena kalian itu bisa lebih fokus. Tapi preferensi ya, kalau gue pribadi emang untuk gaming kompetitif enak pakai 24 inch. Karena monitor gue sebelum ini juga 24 inch dan itu enak juga untuk main game. Untuk refresh rate monitor ini ada di 165Hz, tapi kalian harus pakai DP-nya tentu ya untuk dapetin refresh rate segitu. Dan gue juga udah tes pakai UFO test di sini, lumayan oke sih menurut gue untuk hasil dari si Acer RG241Y. Memang masih ada sedikit blurnya, ada beberapa bayang ketinggalan, cuman menurut gue ini masih sangat normal. Kalau misalnya kalian pengen ngurangin motion blur itu ya tentu kalian bisa pakai fitur freezing-nya dia karena di monitor ini juga udah ada. Untuk kualitas warna, monitor ini klaim color gamutnya ada di 72% NTSC, dan gua ada coba juga untuk tambahin data lewat alat kalibrasi yang baru aja kita beli, namanya itu Calibrate Display Pro.
Gue tes itu pakai software namanya DisplayCal. BTW alat ini tuh powered by X-Rite ya. Dan hasilnya itu gue dapetin untuk color gamut setelah dikalibrasi, sRGB-nya itu ada di 88%, DCI P3-nya itu ada di 67%, dan Adobe RGB-nya ada di 63% untuk color gamut coverage-nya dia ya. Gue coba tes di dua software beda juga, dapetin pola yang kurang lebih sama ya. Kayak sRGB-nya ini ada di sisi hijau yang keluar dari target coverage-nya dia. Next, gue coba ada tes color akurasi dari motor ini. By default punya warna yang surprisingly lumayan akurat, dengan rata-rata itu udah di bawah 1 delta I, dan ini akurasi warna yang menurut gue cukup rapi untuk hitungan monitor tanpa dikasih profile color terlebih dahulu. Cuma yang kurang oke dari warna bawaannya itu adalah akurasi putih, dimana rata-ratanya itu udah di 2,5 delta I. Gue coba untuk kalibrasi dengan target kecerahannya itu ada di 120 nits, dapetin settingan brightness di 32%, kontrasnya di 49, dan pengaturan warna yang kalian bisa cek tuh kayak yang gue tampilin ini ya. Hasilnya warna putihnya jadi akurat di 0,25 delta I, turun dari 2 delta I tadi ya. Akurasi warna juga lebih rapi dengan rata-rata di 0,45 delta I. Untuk gamma di sini gue set 2,2 di OSD, tapi setelah gue tes itu nggak sampai di 2,2, malah mendekati di 2,4 ya. Jadi gamma dari si Acer RG241Y ini cenderung kurang stabil sih kalau misalnya kita lihat dari grafiknya. Yap, itu dia untuk kualitas warna dari monitor si Acer RG241Y. Surprisingly, by default dia punya akurasi warna itu udah cakep ya menurut gua. Cuman tadi ada beberapa hal aja, yaitu untuk akurasi warna putih yang masih berantakan untuk defaultnya, jadi memang harus dikalibrasi lagi ya. Tapi untuk sebuah monitor kelas 165 Hz IPS harga 2 jutaan ini udah oke banget sih menurut gua. Cuma minusnya dari monitor ini tuh ada di luminance uniformity-nya dia ya, dan di sini gua ada tes pakai software Calibrate Profiler. Gue temuin di sini untuk luminance di warna putihnya itu memang ada beberapa spot yang merah ya, jadi kurang bagus. Cuma ada di tengah aja yang bagusnya warna hijau. Dan untuk grey itu dia paling bagus, ini rapi ya untuk nampilin warna abu-abu, dan abu-abu gelap juga ini lumayan bagus. Dan untuk bleeding di unit gue ini juga lumayan kurang rapi ya. Ada beberapa part kayak di ujung atas sebelah kiri itu ada yang kelihatan secara penglihatan gue. Dan kalau misalnya kalian lihat di kamera ini memang agak sedikit jadi lebih parah ya. Tapi kalau di mata sih nggak separah ini, cuma yang gue notice itu ada di ujung kiri aja. Tapi ya again untuk bleeding itu hoki-hokian ya, semua monitor pasti ada bleedingnya, cuma ya kalian harus bertaruh tuh. Soal keberuntungan kalian ya, bisa dapat yang bagus banget, bisa dapat yang ya so-so gitu lah, good luck aja. Secara pemakaian ini monitor gue pakai untuk gaming sangat-sangat nyaman ya. Gue main Apex Legends ini sangat oke. Dari dia punya 165 Hz-nya ya, itu udah jadi kriteria utama gue untuk main game FPS. Itu enak banget, semakin refresh rate tinggi semakin nyaman. Untuk keperluan kreatif kerja pakai monitor ini, gue ngedit video, ngedit foto, sebetulnya bukan yang paling bagus, dan memang gue sih bukan menyarankan kalian beli ini untuk pekerjaan ya. Cuma kalau misalnya kalian pengen hybrid, main game dan kerjaan kalian juga bukan yang terlalu expert sebagai colorist itu, ini menurut gue masih nice ya. Ngelihat dia punya color akurasinya itu tadi akurat, by default pun udah bagus. Cuman untuk warna putihnya aja tadi perlu di fix. Jadi ya menurut gua ini bukan yang paling sempurna untuk pekerjaan kreatif, tapi ini bisa dilakuin gitu. Dan untuk color coverage-nya juga dia tadi bukan yang paling luas gitu ya, khususnya untuk P3-nya dia. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngedit video atau foto, keperluannya cuma untuk media sosial, menurut gue masih aman karena sRGB-nya ini udah cukup tinggi di 88%. Jadi ya kayak gitulah untuk Acer RG241Y, ini monitor yang cukup nice. Oh ya, satu lagi catatan, secara fisiknya dia ada di kakinya ya mungkin. Karena ya ini monitor budget, jadi kakinya juga bukan yang bisa ergonomik gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau invest di arm stand, ya kalian bisa pakai D-Shelf aja. Menurut gue itu bikin jarak pandang jadi enak juga, posisi kalian lihat monitor tuh jadi pas.
Dan oh ya, untuk garansi Acer udah kasih kita juga 3+1 kayak kemarin K243Y juga. 3 tahunnya itu untuk servis, spare part, dan panel. 1 tahunnya itu untuk accidental damage protection. Jadi kalau misalnya kalian monitornya amit-amit nih ya, ketumpahan air, jatuh, kena konsleting listrik, itu bisa diklaim lewat Acer Customer Service Center di kota kalian. Dan itu nice. Jadi nggak usah worry juga kalau misalnya ini ada beberapa hal yang memang tidak diinginkan gitu. Yap, jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton. Jadi menurut gua ini cocok kalau misalnya kalian sebagai gamers dan pengen dapetin monitor yang cukup budget tapi kualitas warnanya juga ini mantap, ya kalian bisa coba lihat si Acer RG241 ya ini. Linknya udah gua taruh di description box. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.